tahun lalu saya bikin film judulnya 17 Surat Cinta. Yang kami merekam selama setahun, kami merekam ada sekelompok masyarakat di Aceh, para aktivis lingkungan, peneliti, macam-macam. Itu sudah 17 kali nulis surat ke pemerintah ngingetin kalau kondisi Aceh rawan. Karena bahkan deforestasinya atau penggundulan hutannya atau perusakan hutannya terjadi di kawasan Suaka Marga Satwa. Oke. For the record, Suaka Marga Satwa itu level tertinggi, lebih tinggi dari Taman Nasional. Jadi kalau kemarin ada isu Tesonilo yang dari 80.000 hektar kawasannya tinggal 40.000 hektar, 40.000-nya sawit, itu Taman Nasional. Ini yang lebih tinggi lagi status kawasannya, yang paling lebih sakral lah, lebih keramat kira-kira gitu. Itu Suaka Marga Satwa. Namanya Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Nah, para pegiat lingkungan ini udah 17 kali nulis surat, dari mulai pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, sampai ke nasional, sampai ke presiden. Itu kami dokumentasikan, kami rekam. Nah, bayangin 17 surat itu dikirim untuk ngasih warning, dan itu bukan kayak surat-surat sekedar curhat gitu ya. Itu beneran foto satelit, footage drone-nya, koordinat GPS-nya dia sertakan. Bukti-bukti lapangannya semua ada. Nggak dibalas, 17 surat nggak dibalas. Makanya kami tulis 17 surat cinta, karena itu kayak alarm yang diabaikan. Jadi ini masyarakat, kan harusnya alarm itu pemerintah sendiri ya, karena kita bayar pajak kan. Ini kita udah bayar pajak, kita juga yang harus jadi alarm gitu. Nggak direspon pula gitu. Bahkan ini yang ngomongin jangka panjang ya, warning jangka panjang tentang apa yang akan terjadi di Aceh. Ada warning yang lebih jangka pendek, yaitu BMKG udah memperingatkan akan ada curah hujan tinggi, akan ada siklon, dan itu sudah diperingatkan oleh BMKG pemerintah beberapa minggu sebelum kejadian. Nggak ada tindakan pencegahan, nggak ada tindakan evakuasi, pokoknya kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi semua peringatan saintifik ini diabaikan. Oh, ada peringatan. Ada, BMKG sudah kasih peringatan bahwa akan ada curah hujan tinggi. Semua forecast BMKG sudah mengatakan. Lu pernah nggak awal-awal dulu setelah tsunami Aceh, kalau ada gempa dan berpotensi tsunami, semua siaran TV shutdown, diganti sirine. Sempat ngalamin nggak? Sekarang? Kayak orang nggak peduli. Persis. Udah. Kalau orang nggak peduli sih biasa aja. Pemerintah nggak boleh nggak peduli dong. Persis. Kan pemerintah lebih pintar, lebih ngerti. Harusnya. Semangat banget untuk ngomongnya. Iya benar kan? Iya benar. Nah, ya kalau masyarakat kan peduli besok makan apa? Ya. Bulan depan bayar kontrakan gimana? Pemerintah dong yang harus mikirin. Betul. Duitnya pajaknya udah di mereka, dikumpulin di mereka semua. Kalau bukan periuk nasimu yang diterjang banjir, kalau bukan mamamu yang meninggal, kalau bukan rumahmu yang hilang, kalian nggak akan paham sakitnya pada saat bencana itu. Ya. Bahkan setelah pulang dari lokasi bencana, bilang mengunggulkan sawit. Ada banyak studi Walhi, universitas, tidak hanya Indonesia, internasional mengatakan bahwa deforestasi salah satunya karena sawit. Jadi kalau ketika bencana masih kemudian bilang sawit, saya ingin bilang begini, Mbak, untuk semua pemimpin publik, anggota DPR, termasuk presiden sekalipun, kalau bukan periuk nasimu yang diterjang banjir, kalau bukan mamamu yang meninggal, kalau bukan rumahmu yang hilang, kalian nggak akan paham sakitnya pada saat bencana itu. Kalian nggak perlu tertimpa bencana untuk merasakan itu, tapi empati aja cukup. Pesan-pesan pemerintah, termasuk presiden, Anda melihat nir empati? Presiden, BNPB, boleh nggak marah masyarakat ketika bencana terjadi? Boleh. Masyarakat bayar pajak. Dari setiap yang kita beli sampo, semua bayar pajak, supaya pajak itu masuk ke negara, oke? Negara kemudian balikin lagi duit ke masyarakat ketika masyarakat susah. Sumbar itu dipotong 2,5 T kalau nggak salah efisiensi anggaran. Aceh itu 2 triliun. Sumut itu 1,1 T. Sekarang anggaran yang balik ketika bencana aja hanya hitungan miliar hari ini. Mereka udah potong duluan. Bisa balik lagi nggak? Ini kita bernegara. Sumatera Barat, ya, orang-orang baik di Sumatera Barat bergabung ke Indonesia karena mereka tahu negara akan lebih baik membantu Sumatera Barat. Begitu juga Aceh. Nah sekarang ketika sulit, negara bantu.
Jakarta bantu. And no action. Semua yang dilakukan pemerintah di luar ekspektasi Anda. Ya pasti pemerintah akan bilang saya nyinyir aja. Semua yang mengkritik pemerintah hari ini akan dibilang nyinyir aja. Apa bantuanmu? Jadi Anda membaca apa dari Presiden kemarin ke lokasi? Inkompeten. Saya harus jujur Mbak. Saya ngajar di kampus. Saya ngajarin manajemen. Saya ngajarin manajemen bencana. Saya sekolah dengan baik supaya saya tahu teorinya. Sedih nggak? Saya sekolah jauh-jauh, kemudian orang Indonesia banyak yang pinter, banyak orang-orang hebat penanganan bencana di Indonesia ini. Ketika bencana terjadi, negara dikelola oleh orang-orang seperti ini. Fair nggak? Nggak fair.